Selamat pagi anak-anak. Jadi Kita buka dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, saya presentasi dulu. Yang nggak hadir siapa ini? Saya presentasi ya. Fikri Abdullah Hanif hadir? Hadir. Hadir. Fikri Maulana hadir? Hadir. Hadir. Surti hadir? Tidak. Tidak hadir. Oke, absen. Arza hadir? Ya. Kenapa nggak hadir? Sakit. Sakit. Baiklah. Mulai pelajaran ya. Kemarin kita sudah membahas tentang teks tabel. Teks tabel itu apa? Apa? Cerita tentang binatang-binatang atau hewan. Biasanya itu ditujukan kepada siapa? Misalnya kita bercerita fabel itu kita bercerita kepada siapa? Pak orang tua atau ada anak-anak. Ya. Coba sebutkan ini aku contoh cerita fabel itu apa? Kancil. Kancil, Jawa Timur. Kancil Jawa Timur, Kancil menuju timur. Fikri Maulana apa? Semut dan belakang boleh. Masih banyak ya contoh fabel. Kalau misalnya cerita Handung Bondowoso itu fabel apa bukan? Bukan. Nah, kalau misalnya cerita apa itu namanya? Roro Jonggrang fabel apa bukan? Bukan. Itu maksudnya apa? Maksudnya ke dalam apa? Beda atau Agenda. Oke. Baik, kita akan mulai. Ada proyektor apa enggak? Enggak ada. Oke. Tadinya saya akan share PPT ya, PowerPoint, tapi kalau enggak di proyektor ya sudah. Kita akan mulai. Ya. Materi kali ini yaitu adalah berbicara di depan umum. Nah, sebelumnya menurut kalian itu berbicara di depan umum itu mudah apa susah? Susah, kenapa susah? Iya, di panggung, terus maksudnya di panggung atau? Maksudnya grogi gitu, grogi seperti apa? Kenapa kok susah? Setahu kalian, ya berbicara itu susah ya, apalagi di depan umum. Tidak banyak orang yang bisa berbicara di depan umum, kecuali memang orang itu berbakat dan orang yang berbicara di depan umum itu harus memiliki beberapa aspek-aspek yang sangat penting, gitu. Nah, mengenai berbicara, kalian tahu nggak keterampilan berbicara itu apa? Kalian tahu? Tahu. Oke. Jadi keterampilan berbicara itu adalah sebuah keterampilan atau sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Jadi berbicara itu adalah menyampaikan, mengekspresikan, menyatakan ide kita kepada orang lain itu berbicara. Didasari kepercayaan diri. Jadi kita harus percaya diri ketika berbicara, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan perkataan kita dan dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, tegangan, berat badan dan lain-lain.
Jadi itu adalah keterampilan berbicara. Orang yang sangat terampil berbicara dia akan pandai untuk mengekspresikan, pandai untuk menyatakan idenya yang ada di dalam pikirannya. Jadi orang yang sangat terampil dalam berbicara itu dia tidak akan istilahnya meluber kemana-mana ketika dia berbicara seperti itu. Dan dia juga bisa menghilangkan masalah psikologis, misalnya malu. Jadi orang yang pandai berbicara itu apa ya? Bukan malu-malu ya, bukan seperti itu. Jadi rasa malunya itu ketika berbicara tidak ada, terus menghilangkan pada diri. Jadi dia pede, tidak tegang juga. Jadi bedakan, kalian bisa membedakan kan misalnya ada pembicara yang tegang dan tidak, ya enggak. Saya kalau berbicara tegang, saya di sini akan maksud begitu. Nah, berbicara tentang keterampilan berbicara, kita akan mengetahui apa itu pembicara ideal. Siapa yang tahu pembicara ideal itu yang seperti bagaimana, yang seperti apa? Kalau pembicara ideal itu berarti pembicara yang bagaimana? Tidak panjang lebar, bisa gimana? Jelas. Terus seperti apa lagi? Coba sebutkan tokoh-tokoh yang kalian anggap pembicara ideal, siapa aja? Figur, misalnya siapa yang kalian anggap bisa menjadi pembicara ideal? Najwa Shihab, boleh. Siapa lagi? Banyak lebih ya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pembicara ideal itu manakala ia mampu memilih dan menggunakan kata, ungkapan, dan kalimat yang tepat untuk menggambarkan jalan pikirannya. Jadi orang yang dikatakan pembicara ideal itu mampu memilih kata. Jadi katanya itu yang efektif mungkin, tidak ribet, tidak rumit, tidak berbelit-belit. Memilih ungkapan juga harus tepat. Seorang pembicara itu kalimatnya juga akan dikeluarkan secara tepat, tidak bertele-tele. Seperti itu. Coba contohkan lagi siapa pembicara ideal itu selain Najwa Shihab. Yang motivator itu siapa? Motivator super sekali itu siapa? Aryo Teguh. Itu bisa jadi pembicara ideal. Nah, orang-orang yang sering berbicara di depan umum itu di Indonesia ya sangat banyak sekali yang memenuhi ciri-ciri sebagai pembicara ideal. Nah, kemudian ciri-cirinya itu seperti apa pembicara ideal? Dia itu bisa memilih topik yang tepat. Jadi topiknya tepat. Misalnya dia mau berbicara ke depan anak TK sama berbicara di depan masyarakat kan beda loh. Kalau berbicara di depan anak TK berarti dia harus bisa berbicaranya tidak terlalu berbelit, yang simple. Kalau beda kalau berbicara di masyarakat umum ya, jadi topiknya itu harus dipilih dengan tepat. Misalnya di depan anak TK dia berbicara tentang politik, pas enggak? Ya enggak. Nah, seperti itu. Terus seorang pembicara ideal itu harus bisa menguasai materi. Jadi kalau bicara yang baik itu mereka harus mempelajari materi sebelum ia berbicara. Jadi ilmu itu harus diutamakan ketika kita akan berbicara, karena kalau misalnya kita tidak
menguasai materi, kemungkinan besarnya kita akan berbelit-belit dalam berbicara. Terus juga kita akan menyampaikan informasi yang salah, gitu. Terus dia bisa memahami latar belakang benar seperti yang tadi. Kita harus memperhatikan objek yang kita objek berbicara audiensnya kita itu siapa, apakah anak SD, TK, atau anak umum, atau komunitas, atau tetangga dan lain sebagainya, dan mengetahui situasi. Nah, jadi misalnya kita sedang berbicara di depan hajatan pernikahan, kok kita malah membahas tentang kematian, ya kan nggak pas. Terus tujuannya juga jelas. Jadi kalau misalnya berbicara itu, kalau sudah memiliki tujuan dengan jelas, maka dia akan to the point, tidak berbelit sama sekali. Terus dia juga melakukan kontak dengan pendengar. Jadi misalnya melakukan tanya jawab seperti ini, terus seperti kalau misalnya Pak Mario Teguh itu, dia akan mengajak kontak, maksudnya mengajak kontak dengan pendengar. Jadi kesannya itu dia berbicara tidak sendiri, dua arah. Misalnya apa yang Anda bayangkan tentang ini dan sebagainya, itu dia bertanya kepada pendengar dan pendengar itu menjawab kepadanya. Nah, itu kontak dengan pendengar. Terus kemampuan linguistiknya tinggi. Jadi tidak asal-asalan. Misalnya orang gila disuruh berbicara di depan umum, dia tidak akan bisa mengoptimalkan kemampuan linguistiknya karena akalnya sudah hilang. Terus dia juga bisa menguasai pendengar. Nah, jadi pendengar itu harus dikuasai oleh seorang pembicara yang ideal, karena jika tidak dikuasai itu, maka pendengar akan cuek, ya, akan cuek dengan pembicara. Nah, kemudian bagaimana cara bisa menjadi pembicara ideal? Caranya ya dari latihan. Seperti kalian kalau di sini banyak ekstrakurikuler yang mengedepankan berbicara di depan umum, public speaking. Saya kalau ada kegiatan yang mengajak kalian untuk berpidato, untuk berceramah, ya ayo keluarkan kemampuan kalian semaksimal mungkin. Nah, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Berarti itu materi kita hari ini. Saya harap tidak ada yang ribet ya, maksudnya tidak ada pertanyaan lagi ya. Sudah jelas semuanya? Jelas. Oke, saya ulangi lagi, kita materi kita hari ini adalah berbicara di depan umum. Jadi kita belajar tentang apa itu berbicara di depan umum. Terus apa itu keterampilan berbicara. Terus kita juga belajar tentang pembicara ideal. Nah, di sini harapannya kalian bisa menerapkan keterampilan berbicara ini. Jadi kalian ketika berbicara di depan umum itu tidak usah grogi, tidak usah malu, dan kalian harus belajar terus supaya kalian ketika berbicara di depan umum itu tidak berbelit-belit bahasanya. Seperti itu. Oke, sekian dari materi kali ini. Materi minggu depan kita akan belajar tentang teks pidato. Nah, tugasnya kalian adalah membuat teks pidato, dikumpulkan minggu depan, gitu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.